Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun. Ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah kun fid dunya kana ka'adu sabila umurikum. Alhamdulillah jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah hingga detik siang hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah bisa menghadiri kajian pada zuhur setiap Senin di Masjid Al-Ikhlas Migas di Migas Jakarta Selatan ini. Nah, ini semua adalah berkat karunia Allah Ta'ala ya. Jadi kalau Allah memberikan rezeki itu kepada hambanya yang dikasihi ya, disayangi, itu bersyukurlah. Rezeki itu yang paling gampang itu mungkin orang paham duit, padahal rezeki itu luas ya, bisa kesempatan dapat ilmu ya, seperti sekarang ini ya. Kita bisa menghadiri kajian tiap Senin, kemudian ini kita bahas tentang apalagi bab sholat ya. Di akhir zaman ini sulit orang bisa sholat khusyuk. Ini ada hadisnya, ada riwayatnya, ada sebabnya. Jadi kenapa orang akhir zaman ini sulit khusyuk? Ini menimpa semua orang ya. Nah, makanya kita penting membahas tentang ini karena ini sholat itu kan sebenarnya kebutuhan kita. Nah, kalau kita misalnya makan minum gitu ya, itu kan kebutuhan jasmani. Misalnya kita nggak makan lah misalnya satu hari, gitu. Kira-kira kuat nggak ya? Kuat ya? Masih kuat ya? Cuma lemes, lemes ya. 2 hari nggak makan kuat, tapi tidur terus nggak kuat ya. Terus sampai 3 hari, sampai kadar maksimal orang nggak makan itu 6 hari sampai 7 hari. Di situ nanti urat saraf itu mulai lemes, mulai nggak bekerja, mulai nggak ada asupan, nggak ada asupan. Maka apa yang terjadi kemudian? Orang itu terpaksa meninggal dunia dengan kausalitas yang sangat gampang sekali. Nggak ada asupan, nggak ada ya. Nah, kalau perkara-perkara yang sifatnya jasmani tubuh ini gampang karena langsung dirasakan efeknya. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika kita tidak dekat Allah ini sebenarnya kita rasakan tapi kita nggak sadar apa ketika kita jauh dari Allah. Maka gelisah hidup terus-menerus, gelisah. Udah punya duit banyak gelisah, yang lagi nggak punya duit, jabatannya bukan branch manager lagi, big boss misalnya, big boss atau big manager misalnya, atau topnya, atau pokoknya jabatan-jabatan yang nggak semua orang bisa pegang. Atau misalnya dia punya apa yang diinginkan, nggak, gelisah terus. Nah, yang paling gampang kita contohkan itu orang-orang barat, orang-orang yang hidup di kota-kota metropolis itu hidupnya seperti robot, berangkat pagi pulang malam, nanti terus. Mungkin kasat matanya itu enak, mungkin ya orang-orang barat dugem, jadi pulang kerja langsung dugem. Oke, silakan. Tapi jiwa ini kosong, jiwa ini kosong. Nah, itu gambaran yang paling ekstrem gitu. Nah, gambaran yang menimpa pada kita orang-orang Muslim yang rajin sholat memang dia sholat. Tapi di dalam keterangan itu dikatakan orang itu sholatnya itu seperti ini jasadnya itu bergerak, tetapi hatinya kosong. Nah, karena ini kita kajian kita mencoba untuk meneliti, mengawasi dan mencoba untuk merubah pola sikap kita terhadap sholat ya. Yang pertama ingin kita sampaikan contoh ya. Ini sebenarnya contohnya banyak ya, satu saja ya. Ini kisahnya Abdul bin Zubair. Jadi Abdul bin Zubair ini salah satu sahabat yang lahirnya itu pada saat hijrah Rasulullah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Beliau lahir di saat Hijriah. Beliau terkenal dengan sholat khusyuk. Bagaimana sholat beliau?
Jadi sholat beliau itu ketika Allahu Akbar, maka beliau tidak ingat apapun kecuali pada Allah. Ya. Sampai dikatakan pada saat itu Mekah itu diserang oleh musuh-musuhnya. Itu ada meriam, ya, meriam jadul. Itu namanya manjanik. Ya, manjanik itu semacam tank, ya, tank dari kayu, baja itu ada pelempar granat. Hiruk pikuk di Mekah itu hiruk pikuk. Tapi Abdullah bin Zubair ini enggak dengar, maksudnya konsentrasi sholatnya itu luar biasa. Sampai dalam keterangan lain dikatakan begitu lamanya dia sholat, begitu khusyuknya sholat, itu burung pipit dan burung yang berterbangan bisa bertengger menganggap Abdullah bin Zubair ini seperti pohon. Kenapa? Karena orangnya kan tinggi besar, bajunya itu longgar, kemudian ya ketika rukuk, ketika sujud itu bukan seperti manusia. Jadi burung disalah sangka sehingga dia bertengger di atasnya ini sakit lama. Ya, itu salah satu aja ya, salah satu gambaran bagaimana sahabat sholat. Nah yang kedua, kenapa kita harus sholat? Nah ini ya. Sebelum kita bahas bagaimana kaifiatnya, tata caranya, itu sholat ini merupakan kebutuhan seperti kita makan minum. Kita makan minum. Jadi kalau kita nggak makan tadi, kalau kita nggak minum, haus, paling haus. Kemudian kalau dipaksa nggak minum lagi, dehidrasi, fokusnya nggak fokus. Ya. Diajak ngobrol nggak fokus, itu berarti kurang minum. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ketika orang kurang khusyuk di dalam sholatnya, itu gampang galau, gampang pusing. Ya, kadang-kadang dia nggak ngerti, kenapa saya kok enggak ini? Nah, seperti itu. Nah, makanya di akhir zaman yang begitu luar biasa itu kita butuh yang namanya sholat khusyuk. Nah, sebab-sebab menjadikan orang nggak bisa sholat khusyuk apa? Yang pertama ini gadget. Ini sebab yang realistis yang tidak bisa kita tolak. Teknologi canggih itu menyebabkan kemudahan juga menyebabkan kerusakan. Ya, jadi beda dengan zaman kita dulu ya, 30-40 tahun yang lalu itu kalau belajar itu benar-benar belajar. Ya, belajar itu buku, kitab, dengarkan setiap subuh. Ya. Itu kemudian itu seperti itu. Kalau misalnya pokoknya semua sulit tapi hebat. Nah sekarang itu zamannya ini gampang memang. Kita misalnya, saya nggak suka Ustadz ini, mereka Ustadz Abdul Somad misalnya atau siapa lah, gampang kan? Tapi justru di situ bencananya apa? Ilmu itu cuma lewat aja, masuk telinga kanan, padahal al ilmu innurun fis sudur, ilmu itu cahaya di dalam hati. Makanya sering saya sampaikan di mana-mana, usahakan kurangi gadget. Ya, gadget itu pada saat-saat yang kita butuhkan aja. Jangan ketergantungan. Ini nanti kita nggak punya ilmu, ilmunya gadget. Jadi ini membuat ilmu itu cepat lupa. Karena apa? Mengandalkan ini. Kalau misalnya kita tidak tergantung pada gadget itu kan ingat. Jadi usahakan Al-Quran itu dihafal. Ya. Nah ini penyebab realistis yang sulit sekali kita bisa sholat khusyuk. Padahal kalau kita bisa sholat khusyuk dan harus, ya bukan aja hari ini, tapi harus bisa sholat khusyuk itu pertama Allah cintai. Allah mencintai orang-orang khusyuk. Apa buktinya? Di dalam surat Al-Mu'minun, silakan nanti dihafalkan ayat 1 sampai 10, itu jaminan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Di situ pakai qad aflaha. Jadi kalau ada ayat yang didahului ada qad, jadi qad ini ya. Qaf dal, qad. Kemudian diiringi dengan fi'lun madhi, kata kerja bentuk lampu, itu artinya sungguh. Jadi Allah mengingatkan kepada hambanya, sungguh beruntung orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk, ya kan? Bukan yang lainnya, bukan yang hartanya khusyuk, tidak ada terus. Hartanya banyak enggak, tapi sholatnya khusyuk, itu jaminan dari Allah. Jadi orang-orang yang beruntung salah satu sifatnya itu sholatnya harus khusyuk, sholatnya khusyuk itu pertama kali. Bukan yang sholatnya panjang enggak. Nanti kalau sholat khusyuk itu macam-macam. Kalau sholat romantis itu enggak boleh panjang-panjang, karena menyangkut banyak orang tadi. Di sholatnya cukup sedang aja, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama.
Jadi bahkan nggak boleh lama-lama kalau sholat seperti ini, apalagi di kantor ya, nggak boleh lama-lama. Nah, yang lama itu ketika sholat sunnah, ya itu silahkan itu berdiri sampai 1 jam bisa, boleh. Sujud 1 jam boleh, rukuk 1 jam boleh. Apa yang dibaca kalau sampai lama? Kalau berdiri itu bisa baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu berapa juz? Berapa? Iya, 2,5. Apa? Yang paling panjang surat Al-Baqarah itu 2,5 juz itu. Itu kalau dibaca kira-kira dengan ta'atilan itu bisa 2 jam. Ya kalau biasa agak ini lebih lama lagi. Kalau cepat paling ya sekitar 1 jam sekian ya. Ya itu bisa 2 jam ya baca. Nah, yang kedua, ayat itu diiringi pada ayat ke-7 atau ke-8, 7 ya kira-kira. Itu di surat Al-Mu'minun tadi, orang-orang yang beruntung. Saya nggak bahas surat Al-Mu'minun karena yang kita bahas adalah surat khusyuk. Itu yang berkaitan dengan sholat itu dawam, sholatnya itu jaga. Ya. Walladzina hum sholatihim yuhafidun, dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Yang pertama khusyuk, yang kedua dijaga. Yang khusyuk ini adalah yang waktu pertama kali. Ya. Jadi khusyuk ini sebuah keharusan. Kenapa? Karena memang kita butuh Allah. Jadi ketika kita sholat, kita diajari dari kecil bahwa ihsan itu paling tinggi. Anta budullaha ka'annaka tarahu fa in lam tastati kana yaraka. Engkau beribadah menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jadi kata-kata seolah-olah itu ya kita hadir dan kita merasakan kehadiran Allah. Allah itu di atas langit ke-7, tapi kita merasakan kehadirannya. Maka kalau kita bisa merasakan kehadiran Allah, itu bisa sholat khusyuk. Meskipun kita nggak ngerti apa yang kita baca, itu tingkatan pertama dulu lah. Nanti tingkatan berikutnya itu harus kita ngerti apa yang kita baca dan seterusnya. Sehingga di dalam tafsir Sofatut Tafasir karangan Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni, ulama yang brilian di bidang tafsir Al-Quran, beliau hidup di abad sekarang. Soalnya beliau sudah meninggal misalnya. Itu ulama dari Damaskus itu menjelaskan khosiun di situ adalah al-haibah, merasakan kehadiran Allah dengan sungguh-sungguh sampai sehingga dia itu seolah-olah bisa melihatnya. Ya, misalnya kalau kita di dinas migas, dijen migas ini ya, itu misalnya saja nanti ada pemberitahuan nanti sholat zuhur ada pimpinan datang nih. Wah, semua kan merasakan khusyuk. Padahal pimpinannya belum datang, itu semua sudah gitu kan. Atau misalnya ada CCTV nih misalnya, ya. Wah, ini sifat manusia begitu. Nah sekarang kita switch itu dipindahkan channelnya. Yang tadi dilihat oleh pimpinan, sekarang dilihat oleh Allah. Nah, itu switch aja. Bahwa saya tak sholat, ini dilihat Allah. Salah satunya ini adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Saya ceritakan dulu, tadi Abdullah bin Zubair, sahabat. Sekarang itu Ali itu anaknya Husain itu cucunya Rasul ya. Jadi Ali ini anaknya Husain ini anaknya Ali. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ya. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib itu punya namanya Husain. Hasan Husain itu jaminan dari Allah masuk surga. Itu punya anak namanya Ali, Husainnya. Nah, itu kalau sholat, sebelum sholat aja itu beliau begitu berwudu, itu langsung pucat, wajahnya pucat. Kemudian ditanya, kenapa ya cuci atau cicit Rasulullah kok sampai pucat? Kemudian beliau mengatakan, apakah Anda tidak tahu saya menghadap ke siapa? Saya menghadap kepada siapa? Jadi begitu perhatian menghadap pada Allah itu sehingga melupakan segala-galanya, melupakan hutang, melupakan dunia, bahkan melupakan ada cilok, ada orang tek itu enggak dengar, maksudnya dengar tapi enggak masuk. Nah kalau kita itu ada tek kemana? Itu pasti jualan mie goreng atau misalnya apa? Ya, itu kita sebenarnya darurat ini kalau bisa seperti darurat korupsi ini darurat sholat khusyuk. So sulit, kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Ya karena kita
merasakan betapa hidup sekarang itu terasa lebih cepat, ya, terasa lebih banyak masalah dari menimpa semua manusia sehingga mengurangi sholat khusyuk, nggak bisa sholat khusyuk. Padahal kalau kita sholat khusyuk, pertama jaminan dari Allah beruntung. Sholat Al-Mu'minun tadi ayat pertama. Yang kedua, Allah akan kasih yang namanya fa'anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imanan. Allah akan kasih namanya iman. Ya, iman itu naik turun. Kalau kita bisa sholat khusyuk, Allah kasih yang namanya iman. Ya, karena apa? Karena sholat khusyuk itu dia berhadapan dengan Allah langsung, minta Allah. Ya, maka Allah kasih namanya kenikmatan fa'anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imanan. Maka Allah akan kasih keimanan, tambahan keimanan kepada orang-orang yang seperti tadi. Dan banyak lagi yang Allah kasih. Nah sekarang kita yang keempat, kita bicara kaifiyah, tata cara 4. Jadi judulnya tadi itu 4 cara bagaimana agar sholat kita lebih khusyuk. Yang pertama saya singkat nanti ya, jadi ada 4. Tolong dihafalkan ya. Ini saya gunakan teknis paling gampang, paling mudah dan mudah-mudahan bisa dihafal. Syukur-syukur dipraktekkan, kita niatkan amal jariah. Mudah-mudahan jamaah bisa menyampaikan ke keluarganya, ke teman-teman. Terus yang 4 tahun dihafal. Yang pertama D, ya. Yang kedua U. Yang ketiga I. Yang keempat T, betul. Berarti duit ya. Ingat-ingat ya, duit itu 4 ya. D U I T. Duit, tolong dihafalkan duit ya. Tolong dihafalkan duit D U I T. Nah, saya singkat, pertama D itu doa. Silakan, karena ini darurat sholat khusyuk, silakan berdoa minta pada Allah. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk bisa sholat khusyuk. Ya, kalau dulu ini memang kalau bisa dipraktekkan dalam sholat sunnah ya, karena sholat bisa duha, bisa rawatib. Kalau rawatib ada waktu itu panjang nggak apa-apa. Yang bagus itu tahajud. Ya, pokoknya sholat sunnah ya. Yang tadi saya ceritakan berdiri itu bisa 1 jam dulu. Sujud itu bisa